Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Raffian Nusi dengan NIM 94142202. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi keuangan dan perbankan dengan judul tinjauan empiris sektor keuangan, moneter, dan kinerja makroekonomi. Poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tinjauan empiris keterkaitan kondisi perekonomian secara makro dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perkembangan variabel empiris. Yang ketiga, tinjauan analisis empiris. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan. Langsung saja, tinjauan empiris keterkaitan kondisi perekonomian secara makro dengan pertumbuhan ekonomi. Dinamika yang terjadi dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara. Berbagai penelitian telah dilakukan guna menganalisis dinamika dan problematika yang terjadi pada bidang moneter, keuangan, dan perbankan dalam kegiatan dengan stabilitas perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh Muena dan Andi Bola 2013 mencermati dinamika dalam pendalaman keuangan, financial deepening, dan implikasinya terhadap koordinasi kebijakan keuangan dalam kawasan moneter atau Monetary Union pada negara-negara dalam kelompok West African Economic and Monetary Union atau WAEMU. Selanjutnya, perkembangan variabel empiris. Kegiatan perekonomian akan sangat membutuhkan alat tukar yang mampu menghubungkan semua kepentingan yang ada dalam transaksi ekonomi. Dalam hal ini, uang merupakan sesuatu yang secara umum disepakati sebagai alat pembayaran barang dan jasa atau dalam pembayaran utang dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangan uang sangat terkait terhadap perubahan dalam variabel-variabel ekonomi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Miskin 2004. Dalam transaksi kegiatan ekonomi masyarakat, uang memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Selanjutnya, tinjauan analisis empiris. Perkembangan tingkat suku bunga perbankan dalam negeri mencerminkan biaya moneter yang akan ditanggung oleh pelaku ekonomi yang terlibat di sektor moneter dan perbankan nasional. Dalam hal ini, tingkat suku bunga menurut persepsi penabung atau kreditur adalah biasanya insentif dalam bentuk pendapatan bunga yang diterimanya dari sejumlah dana yang simpan di lembaga keuangan bank. Sedangkan bagi pelaku usaha masyarakat yang meminjamkan dana dari bank atau debitur, tingkat bunga mencerminkan besarnya biaya yang harus dikeluarkannya atas sejumlah uang yang dipinjam dari bank untuk kegiatan ekonominya. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan berdampak pada semakin tinggi biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang meminjam dananya dari bank. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Yang pertama, pemerintah. Intervensi pemerintah dalam perekonomian dalam mengatasi ketidakstabilan yang ada dapat dilakukan guna menjaga sektor keuangan dan perbankan dapat berperan positif dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan operasi pasar terbuka dalam kaitannya dengan pengendalian moneter dan perbankan dalam negeri. Yang kedua, Bank Indonesia. Hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengendalian moneter dan perbankan dari indikator kurs mata uang, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi perluasan sektor keuangan
Dengan memperhatikan perkembangan ketiga sektor tersebut dapat mempermudah Bank Indonesia melakukan penyesuaian dalam kebijakan ekonominya. Yang ketiga, pelaku bisnis. Pelaku bisnis diharapkan dapat mempertimbangkan pilihan investasinya dalam bentuk simpanan di sektor perbankan dan mengurangi penyimpanan kekayaan dalam bentuk falas. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendalaman uang di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari tinjauan ini adalah bahwa dinamika dalam bidang moneter, keuangan, dan perbankan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diajukan mencakup intervensi pemerintah, peran Bank Indonesia dalam mengendalikan moneter dan perbankan, serta peran pelaku bisnis dalam mempertimbangkan investasi dan pendalaman uang di Indonesia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.